Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari sebelum memulai ibadah kita saat ini, saya mengajak kita semua, dimanapun kita berada, untuk berlutut bersama sejenak. Kita meminta penyertaan dan pimpinan Tuhan atas ibadah kita saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kembali kita boleh berjumpa di ibadah online kenaikan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikannya. Haleluya.
Tuhan yang menyenangkan hatimu. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita sembah Dia. Angkat suara kita mengagungkan Dia, Raja, Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah datang, mati dan dibangkitkan. Sekarang Dia naik ke surga, berdoa mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami GPDI Pemandangan dan GPDI Barito boleh ada sebagaimana ada, itu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Itu Allah kami yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Kalau pada hari ini juga ya Tuhan, kami ingat 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Kau telah naik ya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu merupakan rangkaian daripada peristiwa keselamatan terbesar yang dikerjakan oleh Allah Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, sehingga anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus kita sebagai anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan 3 hari ia bangkit untuk menyelamatkan kita, bahkan untuk mengokohkan dirinya bahwa Ia adalah Yesus Kristus dan Mesias dan Sang Juru Selamat. Sebab itu ya Tuhan, ketika hari ini kami meringati peristiwa kenyakan itu Tuhan, itu berarti kami punya kepastian jaminan masa depan ya Tuhan, yaitu tentang kehidupan yang akan datang, yaitu di surgawi. Karena ketika Yesus naik ke surga memberikan tempat rumah Bapa di surga, bahkan ketika itu juga Roh Kudus telah diberikan kepada anak-anak umatnya, sehingga kami tidak sendirian, tidak yatim piatu ya Tuhan, karena ada Roh Kudus, yaitu Allah Roh penolong ya Tuhan dan penghibur, bahkan memimpin kita dari hari ke hari, setiap perbuatan kita, setiap pikiran kita, hati kita, kehendak kita, sehingga kami mau dan mampu untuk memikirkan hal yang baik, yang benar, yang mulia dan yang adil, bahkan yang suci ya Tuhan. Dan inilah merupakan kerinduan kami ya Tuhan, sehingga kami setiap langkah terus menjadi wakil-wakil Allah di muka bumi ini ya Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan berita firman Tuhan. Ini yang merupakan kerinduan kami ya Tuhan, sehingga banyak memenangkan jiwa dan memelihara jiwa-jiwa ya Tuhan. Bapa kami di dalam surga yang kami panggil nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Maha Kuasa. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan, betapa Engkau semua inilah milik-Mu Tuhan, baik kejayaan ya Tuhan, baik itu merupakan keagungan, kehormatan dan segala-segala milik-Mu lah ya Tuhan. Dari langit dan bumi semuanya adalah milik-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami pada hari ini ya Tuhan, seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, urapi secara khusus ya juga, terlebih untuk para pelayan yang ada ya Tuhan, dan seluruh pendukung acara yang ada ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan, sehingga membanggakan hati Tuhan. Demikian untuk jemaat-Mu yang Tuhan, yang ada berjauh di tempat kami masing-masing ya Tuhan, kiranya Kau urapi ya Tuhan, sehingga seluruh pikiran hati kita bisa terus memuji mengucapkan nama Tuhan. Bahkan hamba-Mu sendiri yang telah persiapkan juga, tolong ya Tuhan urapi secara khusus, sehingga dalam peristiwa kenaikan
Tuhan Yesus Kristus ini menjadi kebanggaan bagi kita, karena kami boleh menjadi mitra kerja Allah serta menjadi alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami terus akan memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami serahkan ibadah awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri bersama. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.
sudah bangkit naik ke surga. Siapkan tempat buat kita semua. Mengaruniakan Roh Kudus-Nya menjadi penolong bagi kita semua. Haleluya. Dan Dia yang akan berfirman, Dia akan selalu setia, akan setia janji firman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. lagi sekali kita katakan bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. haleluya. Oh, apapun yang terjadi, Engkau tetap sama. Firman-Mu ya dan amin. Lewat gunung yang tinggi, bahkan lembah yang curam, Engkau selalu ada bagi kami. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Engkau setia
bukan kami sendiri. Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Hanya bagimu. Terima kasih. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita nyanyikan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biarlah apa yang kami naikkan kepadamu, pujian yang kami naikkan kepadamu, penyembahan kami kepadamu Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang sungguh-sungguh menyukakan Engkau Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindu Tuhan, pesan-Mu Engkau sampaikan kepada kami. Kami rindu Tuhan, firman-Mu Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Karena kami butuh akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, apa yang sedang kami, oh Tuhan hadapi Tuhan, kami tahu Tuhan, kami hanya perlu firman-Mu Tuhan. Karena jawaban segalanya adalah firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan pesan-Mu itu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba-Mu Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu Engkau urapi secara khusus Tuhan. Engkau urapi secara khusus hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini Tuhan. Apa yang Kau sampaikan Tuhan, apa yang Kau sampaikan Tuhan, sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkannya Tuhan, sungguh kami siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan Yesus yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, apa kabar saudara semua? Semua dalam keadaan baik di rumah. Saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Semua ada dalam keadaan perlindungan yang daripada Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Yesus naik ke sorga untuk mendewasakan gerejanya. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Yesus naik ke sorga untuk mendewasakan gerejanya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, karena memang kalau kita tahu Yesus, dengan iman percaya kita percaya memang Yesus adalah berasal dari sorga. Ya. Jadi 2000 tahun lalu sudah berlalu, Yesus sudah naik ke sorga. Tetapi banyak hal yang dia pesankan kepada murid-muridnya. Pada saat waktu dia bersama dengan murid-muridnya, ya, dia banyak berpesan kepada murid-muridnya. Salah satu pesan yang dikatakan oleh Yesus, ya, banyak kali ada pesan-pesan khusus kepada murid-muridnya. Kita buka di dalam Yohanes 16 ayat 1. Di sini dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat
bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Kalau kita melihat di sini begitu luar biasa pesan daripada Tuhan Yesus, di mana dia katakan ayat ketiga, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Semua ini kukatakan supaya apabila datang saatnya kamu ingat. Waktu firman ini ditulis, saat itu belum tiba. Waktu ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, saat Yesus naik ke sorga itu belum. Tetapi dia sudah beritahukan kepada murid-muridnya bahwa kamu jangan kecewa. Semua ini akan kukatakan kepadamu. Jangan kamu menolak. Kamu tahu bahwa kamu ini akan dikejar, akan dibunuh, akan dikucilkan. Akan banyak orang yang mengejar-ngejar kamu. Kamu akan menerima himpitan demi himpitan. Kamu akan menerima berbagai ancaman di dalam hidupmu. Karena mereka tidak mengenal aku. Tapi kamu mengenal aku katakan kepadamu. Sebelum saatnya ini tiba, aku katakan kepadamu. Supaya ketika nanti aku sudah tidak ada, kamu mengingat pesan yang aku sampaikan kepadamu. Ada banyak pesan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Tapi banyak kali muridnya lupa. Contoh, saya berikan contoh. Waktu Yesus sebelum disalibkan dia katakan 3 hari aku akan bangkit. Waktu Yesus mati di kayu salib, dikubur, mereka merana. Mereka tidak percaya, mereka tidak bersukacita atau mereka melakukan aktivitas dengan biasa, tapi mereka bersedih. Mereka seperti ayam kehilangan induknya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Padahal dikatakan 3 hari aku akan bangkit. Selama mereka berjalan bersama dengan Yesus, banyak hal yang Yesus sudah kerjakan. Mujizat demi mujizat. Banyak hal yang dikerjakan oleh Yesus, melakukan berbagai mujizat. Tapi mereka cepat lupa. Ketika Yesus juga sebelum naik ke surga, dia katakan juga kembali kepada firman Tuhan ini. Ingat, saat ini aku belum mengatakannya kepadamu, tapi ingat, satu saat nanti akan tiba saatnya. Kamu ingat, kamu akan dikejar, kamu akan dibunuh, kamu akan dihimpit oleh berbagai tekanan. Ya. Yohanes 16 ayat 4b dikatakan begini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Dulu murid-muridnya waktu bersama dengan Yesus, apa sih yang gak pernah bisa dilakukan oleh Yesus? Tapi mereka cepat lupa bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus pasti akan jadi. Seringkali juga kita sebagai umat kepunyaan tebusan Tuhan, kita seringkali lupa bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Banyak himpitan yang menghimpit kehidupan kita. Khususnya hari-hari ini. Dengan keadaan yang begitu luar biasa. Bukan hanya ketakutan dengan sakit penyakit, wabah virus. Tapi juga dengan keadaan ekonomi. Dunia semakin hari ini semakin takut. Mereka gak tahu harus berbuat apa. Ya. Dengan keadaan seperti ini, kita sebagai umat Tuhan, ya, kita merasa juga seperti murid-murid Yesus ditinggalkan. Merasa bahwa
Kenapa Tuhan keadaan seperti ini terus ada dalam kehidupan kita sebagai umat perkebunyaan Tuhan? Kita ini rajin berdoa Tuhan. Kita melakukan segala sesuatunya, bahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa akhir-akhir ini Tuhan, kehidupan kita bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan bumi ini, ya, berbagai banyak masalah goncangan yang menghantam, menyelimuti bumi ini, sehingga semua ini mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, ya, bahkan juga dengan keberadaan pandemik yang terjadi di seluruh bumi ini, ya. Apakah memang dengan benar-benar wabah penyakit ini yang baru ini, yang sengaja ada di tengah kehidupan kita, ya, memang sengaja diciptakan? Kok kenapa Tuhan tega? Bisa kita berpikir demikian? Bisa saja. Kok tidak cepat berlalu? Kenapa Tuhan? Kan Engkau berfirman, Engkau akan menyelamatkan kita, Engkau akan menolong kita, tidak perlu kita khawatir. Kan firman berkata demikian. Tapi sampai hari ini Tuhan, sepertinya Engkau meninggalkan kita. Nah, oleh sebab itu, mari saya ajak saudara, kita meneliti bersama keadaan dunia ini, ya. Sebab beberapa waktu lalu kita mendengar kabar bahwa dengan keadaan pandemik yang terjadi ini, ya, bahwa negara China adalah negara yang perekonomiannya sangat kuat. Sehingga banyak asumsi dari berbagai kalangan mengatakan bahwa ada negara yang tidak suka dengan kekuatan perekonomian daripada China dan sengaja membuat virus ini sehingga negara China dihantam, ya, oleh virus ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Amerika menuding bahwa China lah yang membuat senjata biologis berupa virus yang sengaja dibuat, dan mereka mengalami kegagalan dalam research di Wuhan, sehingga kita tidak tahu, ya, bahwa ketika itu mengalami kegagalan, akhirnya virus itu spreads ke seluruh muka bumi ini. Ya. Saya dan saudara kita tidak tahu, kita awam dalam hal ini. Tapi saya boleh mengajak kepada saudara dan saya, kita melihat dari berita yang ada, ya, mengarahkan kepada kita, ya, untuk supaya di mana posisi kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya? Ya. Kita lihat, saya balik lagi ke belakang. Setelah Perang Dunia Kedua, ya, akhirnya seluruh bangsa ingin membuat suatu suasana yang aman, tenang, damai. Maka United Nations lah yang diharapkan untuk bisa menghentikan, dan seluruh negara-negara yang berperang harus menghentikan peperangan supaya di bumi ini perlu adanya ketenangan. Ya. Bahkan juga dikatakan di situ menggelontorkan berbagai banyak uang, ya, untuk supaya mensupport United Nations ini. Ya, supaya mereka bisa menciptakan suasana yang tentram. Tidak ada peperangan, semua diatur, seluruh muka bumi ini diatur. Nah, kalau kita melihat dari dulu, ya, ada suatu tindakan keinginan untuk menciptakan keadaan bumi yang aman. Menciptakan suasana yang begitu tentram, kelihatannya begitu aman. Bahkan kalau kita lihat sekarang ini sementara sedang digaungkan, di mana one world, one nation, ada satu bumi yang akan dipimpin oleh suatu kekuasaan, ya.
Bahkan juga pernah digaungkan masalah teroris yang membuat keamanan dunia agak sedikit kewalahan, terganggu. Termasuk juga isu krisis ekonomi di dunia, ya, yang membuat keamanan agak sedikit kewalahan, menggoncangkan perekonomian dunia untuk menciptakan ke arah satu mata uang di dunia ini. Jadi kalau kita melihat, ya, pergerakan dunia ini termasuk isu-isu krisis-krisis yang ada, dulu pernah krisis menggoncangkan seluruh muka bumi ini, yaitu George Soros, di mana krisis ekonomi melanda seluruh dunia ini. Nah, ini diarahkan untuk supaya apa? Satu mata uang. Eropa akhirnya mengeluarkan satu mata uang. Mengajak untuk Inggris untuk bisa bersatu. Dan apakah ini bisa terjadi? Akhirnya di seluruh muka bumi ini harus menggunakan satu mata uang. Nah, saya boleh ajak kepada saudara. Sekarang ini kita dengan adanya wabah penyakit disarankan untuk tidak menggunakan uang. Tapi menggunakan kredit card. Tapi apakah itu terus bisa berlangsung dengan menggunakan kredit card? Apakah dengan mengganti keuangan terus menggunakan satu kredit card? Atau alat pembayaran lain itu tidak terdeteksi adanya kuman? Semua diarahkan untuk ke arah satu. Dan sekarang corona virus mewabah mendunia, sudah menelan korban begitu puluhan ribu banyaknya manusia meninggal. Bahkan ratusan ribu, sehingga terjadi distancing 2 meter. Diciptakanlah untuk akhirnya menutup usaha ekonomi bangkrut yang harus ditutup. Bahkan bukan hanya itu, tempat-tempat ibadah pun juga akhirnya ditutup. Tapi akhirnya pada tanggal 16 Maret, global leader seluruh dunia berkumpul untuk membicarakan penanganan bersama masalah ini. Seluruh dunia berkumpul. Mereka mengingini apa? Satu tujuan, untuk supaya memastikan dunia ini aman, tenang. One world lagi ditebarkan. Suasana berita mencekam, mengontrol media massa. Seluruh media massa di muka bumi diarahkan untuk mengatakan satu tujuan. Satu, ke arah satu, yaitu global. Secara dunia dikatakan di situ. Untuk memerangi bersama. Dan dibutuhkan pengontrolan bersama. Kita tahu skema yang demikian boleh dikatakan adalah, bisa dikatakan dipakai oleh propaganda daripada si iblis. Ya, untuk menuju kepada suatu kepemimpinan. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, kepemimpinan satu di dunia ini yaitu antikris satu saat nanti. Jadi semua ini mengarah kepada satu tujuan, satu pemimpin, satu yang mengontrol seluruh dunia. Nah, untuk bisa mengontrol dunia ini perlu adanya yang disebut 3 hal. Yaitu apa? Problema, perlu ada problem, perlu ada reaksi, dan perlu ada solusi. Ini yang selalu digobalkan, digaungkan. Supaya apa? Ketika ada problema yang terjadi, sengaja diciptakan. Apa problemanya? Teroris, global warming, economic crisis. Bahkan juga apa? Sekarang mata uang. Bahkan juga sekarang pandemik, virus corona. Supaya apa? Diciptakan reaksi. Reaksinya apa? Ketakutan, kecemasan. Dan harus ada yang suatu yang akan berkata nanti, apa yang harus kita lakukan dengan keadaan demikian? Oleh sebab itu mereka berkumpul. Okelah, kita akan menciptakan. Ada solusinya. Apa solusinya? Menciptakan suatu. Sekarang sudah ditemukan. Makanya nanti sebentar akan dicobakan September 2020. Sudah ada di Google. Dari mana perusahaan tersebut? Perusahaan itu adalah Pharmaceuticals. Inovio Pharmaceuticals Incorporate. Siapa yang ada di situ? Siapa yang membeli? Siapa yang memimpin? Adalah salah satu orang kaya yang ada di Amerika, yaitu Bill Gates. Saudara bisa Google hal ini. Saya bukan mengada-ada, tapi semua ada di Google. Nah, ketika
semua ini didanai oleh Bill Gates, mereka mengembangkan vaksin dengan berkolaborasi. Bukan cuman Amerika Bill Gates, tapi juga di situ ada China, ada Korea Selatan, termasuk negara-negara dengan memiliki keuangan dan sumber jutaan dolar yang digelontorkan. Untuk apa? Lagi-lagi untuk supaya satu tujuan, one world. Waktu ini digelontorkan, semua ini diberikan sekarang. Sekarang semua pada ambruk. Tetapi perusahaan ini dia punya aset, dia punya saham, naik melonjak. Karena disupport oleh berbagai dunia, berbagai negara yang mensupport. Ya. Setelah virus konflik ini ditemukan, keluar lagi statement. Apa yang keluar dari statementnya? Ya, belum lama ini, saya waktu ketika di Hawaii, saya mendapatkan suatu message dari rekan saya di sana bahwa akan diuji coba kepada manusia September 2020. Siapa yang akan menguji coba ini? Perlu adanya uji coba. Nah, uji cobanya ini diajak mana? Manusia untuk diuji coba September 2020. Tapi bukan itu. Sekarang diciptakan lagi statement yang keluar dari perusahaan MIT dan juga perusahaan daripada Bill Gates mengeluarkan yang disebut biometric tattoo. Apa itu kegunaan? Ada relevansinya? Ada. Waktu virus itu ditemukan, antivirus ditemukan, apa yang terjadi? Sekarang keluar biometric tattoo. Kegunaan biometric tattoo dicobakan, diuji coba kepada anak-anak. Supaya apa? Supaya seluruh tubuh kita, kesehatan kita terdeteksi oleh tato tersebut, chip tersebut yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau ini semua terjadi, mengarahnya kemana siapa? Hanya satu, bisa dikontrol database daripada kita setiap orang. Apa yang akan dipakai? Mungkin hanya di Amerika? Tidak. Di berbelahan bumi lainnya akan dipakai. Kegunaannya untuk apa itu nantinya ke depannya? Bisa dipakai mungkin. Kalau saya berpikir tidak lagi menggunakan paspor ketika saudara berkeluar pergian. Kenapa? Hanya menggunakan chip di dalam tubuh saudara. Semua data akses baik kesehatan, siapa saudara sebagai seorang apa, pekerjaannya di mana, itu semua keluar. Bisa diakses dimanapun sampai saudara meninggal pun itu tetap bisa diakses. Kesehatan saudara itu bisa diakses. Bahkan juga nanti mengarah kepada satu pekerjaan saudara. Saudara tidak lagi harus bekerja dengan menggunakan absensi, tapi hanya menggunakan chip ini saudara mereka sudah bisa mengontrol. Nanti untuk kedepannya bukan hanya itu, berjual beli. Tanpa ada chip itu, saudara tidak akan bisa berjual beli. Tidak menggunakan chip itu, saudara tidak akan bisa membeli. Kalau tidak menggunakan chip itu, saudara juga tidak akan bisa berjual. Jadi semua diarahkan kepada satu tujuan. Nah, corporate ini didirikan tahun 1983. Tapi setelah itu dibeli dan semua ini dikembangkan. Sampai akhirnya ada satu tujuan di mana seluruh manusia di muka bumi ini akan memiliki satu data. Siapa yang memiliki data tersebut? Apakah negara saudara Indonesia? Atau satu kelompok orang-orang yang akan mengontrol kehidupan seluruh muka bumi ini? Bisa saja, bisa saja. Tetapi kita harus lihat bagaimana dengan kita sebagai orang percaya. Ketika kita harus menggunakan chip, kita harus melakukan segala sesuatu, diakses dengan hal itu, kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka di dalam Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Apakah sekarang dunia ini sedang bergerak ke arah sana? Apakah saudara saya berpikir bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita menolak, kira-kira ketika kita menolak tidak menggunakan chip tersebut, atau apalah untuk ke depan nanti, apakah kita bisa tetap hidup sebagai orang yang benar-benar menikmati? Ingat, tadi firman Tuhan katakan apa? Semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Apakah kira-kira ini semua suasana ini, saya tidak menakut-nakuti, mengarah ke sana? Siapa oknumnya? Tidak lain adalah pendurhaka. Kita sebagai umat Tuhan harus bagaimana? Bahkan firman Tuhan tadi sudah jelas. Bagaimana sebagai umat Tuhan? Kalau saudara agree, saudara aman. Tapi kalau saudara menolak, kira-kira apa jadinya? Apakah saudara masih bisa menikmati pergi ke dokter dengan nyaman? Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tubuh kita diberikan suatu tanda agar kenyamanan demi kenyamanan demi kenyamanan di dunia ini, maka saudara akan bisa melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi tanda itu harus ada di dalam kehidupan saudara. Tapi firman Tuhan sudah jelas dikatakan, kaya atau miskin, berpangkat atau tidak berpangkat, diberi tanda pada tangan kanannya, dahinya. Tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain ada tanda. Apakah relevansi? Coba bandingkan dengan ayat sebelumnya. Engkau akan dikucilkan. Engkau akan dikejar untuk dibunuh. Sekarang distancing, tidak lagi orang untuk bisa beribadah. Apakah ini program propaganda daripada si iblis? Bagaimana kita umat kepunyaan Tuhan? Karena dari sananya iblis memakai berbagai cara. Ingat, Adam dan Hawa diperdaya oleh cara berpikir, sudut pandang daripada Adam dan Hawa. Maka iblis memperdayakan berbagai cara untuk supaya menarik, menjauh dari kemuliaan Allah, sehingga Adam dan Hawa harus jatuh ke dalam dosa. Apakah sekarang iblis berhenti? Tidak, terus bekerja. Dia terus bekerja sampai hari ini, dia terus bekerja. Coba kita lihat. Ingat cerita Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah kepada patung dan raja. Maka engkau akan masuk ke dalam dapur api. Tetapi yang menyembah kepada patung dan raja, maka engkau akan menikmati kehidupan yang mewah. Makan apapun saudara bisa makan. Tetapi yang tidak menyembah, maka akan sulit kehidupannya. Bahkan masuk ke dalam satu yang disebut dapur api. Sekarang baru memulai. Sekarang gereja Tuhan sudah dilarang untuk beribadah. Sekarang mengarahkan kepada satu tujuan, one world. Coba kita lihat 2 Tesalonika 2
ayat 5-8. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Tadi Yohanes bilang, aku mengatakannya kepada kamu karena aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi satu saat kamu akan tahu. Nah, di sini dikatakan juga demikian, ya. Paulus melalui Tesalonika ini suratan, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kalau demikian, siapa yang menahan? Sekarang sedang bekerja, sampai sekarang pun sedang bekerja. Ingat, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, tidakkah kamu ingat? Hal itu telah kerap kali kukatakan. Hari ini saudara sudah mendengar. Hari ini saudara sudah mendengar. Kerap kali dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Si pendurhaka sementara sedang bekerja tetapi tidak nampak. Pertanyaannya adalah, apa yang saudara lakukan? Pertanyaannya itu, apa yang saudara akan lakukan? Sebagai orang percaya, supaya saudara bisa keluar dari permasalahan ini. Yohanes 16 ayat 6. Yohanes 16 ayat 6. Hanya satu yang saudara harus lakukan. Yohanes 16 ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Karena kamu akan dikucilkan, dibunuh karena mereka tidak kenal aku. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18, Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Haleluya. Jadi puji syukur kepada Tuhan. Apa yang saudara akan kerjakan, lakukan. Ketika semua ini dunia bersama-sama berbondong untuk mengarah kepada satu tujuan. Untuk supaya kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat kedebusan Tuhan, kita dibawa untuk supaya iman percaya kita dilemahkan. Agar iman percaya kita dilemahkan mengarah kepada satu tujuan, yaitu pekerjaan daripada si pendurhaka. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, aku tidak akan ditinggalkan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia boleh dihimpit oleh apapun juga, tetapi kita katakan di dalam kehidupan rohani kita, percaya sungguh kepada Tuhan, Dia, Yesus Kristus naik ke sorga, tapi Dia katakan, aku akan memberikan roh seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Sehingga ayat 17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Saudara dan saya mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Yohanes 16 ayat 8 katakan demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Penguasaan dunia ini telah dihukum. Penguasaan dunia kalau bahasa aslinya disebut the God of the world. The God of this world, Allah dari dunia ini yaitu si iblis. Ya. Penguasaan dunia ini Allah di atas kita tahu bahwa iblis itu penguasa di bumi ini, ya. Oleh sebab itu kita tahu bahwa jangan saudara takut. Roh Kudus yang saudara diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara, dia sudah memberikan kesaksian. Kesaksiannya apa? Iblis sudah divonis. Iblis sudah dikalahkan. Dia akan dimasukkan ke neraka kalau waktunya sudah tiba. Jadi tinggal sedikit lagi, ada waktunya. Makanya di sini dikatakan Yohanes 16 ayat 10 akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi malaikat Tuhan sudah memberitahukan, ya, bahwa di sini iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dihukum. Tinggal saat waktunya nanti dia akan divonis, ya. Oleh sebab itu Yohanes 16 ayat 12 di sini dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi suatu hal yang luar biasa di sini dikatakan bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kamu kepada suatu keseluruhan di dalam kehidupanmu. Seluruh kebenaran yang ada di dalam kehidupanmu. Dia yang mengontrol kehidupan kita. Dia yang mengontrol kehidupan saudara. Ya. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam firman Tuhan bahwa Yohanes 16 ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Saudara tidak bisa melihat Roh Kudus. Waktu Yesus ada, dulu murid-murid Yesus bisa melihat Yesus. Tapi hari ini kita tidak bisa melihat. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi hidup kita ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus di sini, kita hidup oleh iman. Sekali lagi, oleh iman. Maka itu dengan apapun yang terjadi, saudara tetap percaya sungguh dengan iman saudara. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Kita berjalan dengan apa? Dengan iman. Bukan dengan penglihatan. Maka Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita menikmati kasih karunia Allah. Kita menikmati jalan masuk oleh apa? Oleh iman kita kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia kita berdiri, kita bermegah, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah, yaitu sorga. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah juga
di dalam kesengsaraan kita. Hari ini mungkin gereja Tuhan sedang merana karena tidak lagi bisa beribadah. Hari ini mungkin umat Tuhan sedang merana dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang sakit tetapi tidak berani untuk pergi ke rumah sakit karena pandemik. Mungkin ada yang tidak bisa makan. Mungkin setelah pandemik ini berlalu, ada juga yang kehilangan pekerjaan. Tapi di sini katakan Roh Kudus memberikan kekuatan supaya kita bisa bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi dengan keadaan yang ada sekarang saat ini gereja mengalaminya supaya gereja tetap bertekun. Dan ketekunan ini menimbulkan supaya kita tahan uji, tahan banting. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini kita harus tahan banting. Kenapa tahan banting? Karena iman. Tidak melihat namun percaya Roh Kudus pimpin kita. Waktu kita tahan banting, tahan uji, itulah menimbulkan suatu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan saudara. Tapi karena kasih karunia Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi roh itulah di dalam kehidupan kita. Dia yang akan berfungsi begitu luar biasa. Sehingga ketika kita merana, menderita, kita akan diberikan kekuatan untuk tetap bertekun dengan iman. Tahan uji karena kita memiliki pengharapan. Inilah artinya dewasa akan pengenalan akan Tuhan kita. Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kita diberikan kekuatan sehingga kita juga bisa mengalahkan tuntutan daging ini untuk supaya kita diberikan kekuatan untuk menuruti tuntutan daripada roh. Maka ayat 14 Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena itu saudara, puji syukur kepada Tuhan. Alangkah lebih baik dia naik ke sorga. Tapi dia juga katakan, aku tidak tinggalkan engkau seperti yatim piatu. Aku akan memberikan rohku kepadamu, yaitu Roh Kudus. Yang memimpin kita. Sekalipun kita hari ini atau akhir-akhir ini mengalami berbagai tekanan hidup. Tapi di situ dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu kita menimbulkan ketekunan terus kepada Tuhan. Setia terus kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setialah kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita setia, ketika kita tekun, kita akan terus bisa bertahan dalam ujian apapun. Dan kita tahu ujian ini menimbulkan suatu tahan uji dan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena Tuhan Yesus memberikan rohnya di dalam kehidupan kita. Dikaruniakan rohnya dalam kehidupan kita agar kita terus bisa survive.
bertahan. Apapun yang terjadi, tetap kita bisa bertahan. Dan kita sanggup, Roh itulah yang mengatakan dalam kehidupan kita. Agar kita bisa juga berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh itu jugalah yang menjadikan kita untuk supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, terpujilah nama Tuhan. Dia sudah naik ke sorga. Tapi dia memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa saja yang terjadi di dunia ini, saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Tapi bagi kita orang percaya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita sanggup dalam segala kondisi apapun di dunia ini, kita tetap tegar. Tidak melihat, namun percaya. Engkaulah perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Kita akan persiapkan hati kita. Matius 24 ayat 13 katakan, orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Karena kita tahu dunia ini jahat. Dunia ini yang empunya adalah iblis. Dia ingin memporak-porandakan umat kepunyaan Tuhan. Untuk supaya kita lari dari panggilannya. Untuk supaya kita tahu dia ingin melemahkan iman percaya kita. Dengan keadaan yang ada. Kita nyanyikan lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kita perlu Roh Kudus. Kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Haleluya. Diriku kepada, amin, segala kebenaran. Dia memimpin kita pada keseluruhan kebenaran. Mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tangan kami Tuhan setiap hari. Karena kami tahu Tuhan berbagai banyak hal yang kami hadapi. Kami seperti domba bersembelihan setiap hari. Tapi kami kuat ketika Roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Sekalipun kesengsaraan demi kesengsaraan yang kami alami, tapi disitulah ada kekuatan. Disitulah kami tahan uji. Amin, amin. Padaku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu. Simfoni indah. Oh, ajaib.
kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan, di mana akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh muka bumi ini sedang merana. Di seluruh muka bumi bukan hanya karena virus yang mematikan, tapi juga ekonomi going down. Ekonomi sementara sedang menjurus kepada satu, yaitu kebangkrutan. Apa yang saudara akan harapkan? Hanya satu. Ketika Roh Kuduslah yang sanggup memimpin saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, percayalah kepada Tuhan. Roh itulah, minta kepada Roh itu yang memimpin kehidupan saudara. Karena Roh itulah yang berfungsi untuk memberikan ketika engkau ada dalam keadaan situasi yang terjepit saat hari ini. Karena ketika engkau terjepit kesengsaraan, engkau harus tahan uji. Tahan ujinya itu ketika Roh itu ada di dalam kehidupanmu. Waktu engkau tahan uji, maka engkau akan keluar sebagai pemenang. Karena di situ ada pengharapan. Pengharapannya adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Bukan karena penyakit, bukan karena pedang, bukan karena kesengsaraan atau apapun juga yang menimpa saudara yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Roh itulah yang membantu saudara ketika saudara lemah, ketika saudara ada dalam keadaan himpitan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Roh itulah yang memberikan damai, sejahtera, sukacita, jawaban dan kekuatan dari tempat maha tinggi. Roh itulah yang sama yang memberikan kekuatan kepada Yesus, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh yang sama juga yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan roh itulah adalah roh pribadi Allah sendiri yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka setiap hari kita perlu pertolongan daripada Roh Kudus. Setiap hari kita perlu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Minta dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kehidupan kita tidak serta-merta kita mengalami kebaikan. Karena kita tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kini diizinkan. Tuhan Yesus sebelum dia naik surga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, engkau akan dikucilkan, engkau akan dibunuh. Hari ini mungkin kita mengalami tidak sama seperti murid-murid Yesus yang hendak dibunuh. Tetapi kita tahu Tuhan, penyakit ataupun apapun yang terjadi, masalah demi masalah, problema, bahkan himpitan ekonomi, bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Yang tadinya percaya kepada Yesus, dia akan berpaling, tidak lagi percaya kepada Yesus. Oleh karena himpitan-himpitan yang ada. Tapi hari ini kami boleh katakan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Melalui pemberitaan ini, peganglah tanganku Roh Kudus. Pimpin langkah kami Tuhan, agar kami tidak tersesat. Tapi kami mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Kami diberikan kekuatan sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman. Kami tidak akan pernah takut. Karena kami tahu Yesus, Roh Kudus menjamin dan dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita terus survive. Dan kita terus bisa bertahan, tahan ujian. Kita tahu ada pengharapan di balik semuanya itu. Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Kudus, kudus, kudus namamu di surga. Kudus syukur dalam simfonida. Oh, terima kasih Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan.
Terima kasih Tuhan, buat roh-Mu kami tidak ditinggalkan sendirian. Tapi kami terus bisa Tuhan, untuk bisa hidup terus, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tidak akan pernah khawatir. Karena kami tahu tidak ada lagi roh ketakutan. Tapi kami yakin dan percaya, Roh Kuduslah yang akan menuntun langkah kami. Ketika itu ada dalam setiap kehidupan kami bukan hanya sebagai pemenang, bahkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan naikkan pujian. Bila engkau tak besertaku. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih mengucap syukur. Biarlah Tuhan tetap memegang dengan tangan kanan-Mu. Kami perlu berjalan bersama dengan Engkau.
Kami tidak mampu Tuhan untuk berjalan sendirian. Tapi kami yakin ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, disitulah kami akan menemukan kasih Tuhan. Disitulah kami akan menemukan segala kebaikan Tuhan. Dan kami pun juga tidak takut dengan kondisi apapun. Roh Kudus pimpin langkah kami. Roh yang ada itu tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Agar kami terus bisa berjalan menapaki kehidupan kami. Sekalipun juga Tuhan, ketika kami ada dalam keadaan terhimpit berbagai masalah, beban yang kami alami, kami tidak akan pernah jatuh. Karena kami tahu Tuhan, ada tangan Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu memimpin langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh menikmati kembali kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik. Bahkan juga Tuhan kami yakin ketika Engkau naik, Engkau juga memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Agar kami sanggup Tuhan mengarungi kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Beserta di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Setiap para jemaat jiwa-jiwa yang ada di rumah masing-masing. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami berbagai goncangan hidup. Tapi Tuhan tetap akan menyertai mereka, menolong, melindungi mereka, dan juga memberkati mereka. Siap yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini, mulai dari song leader, singer, pemain musik, multimedia sound system, semua yang bertugas, Tuhan tolong mereka. Dan Tuhan melihat perbuatan jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Tolong kami semua agar kami terus bisa berjalan sesuai dengan cara jalan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan tetap tolong menyertai kami di rumah kami masing-masing. Bahkan aktivitas-aktivitas kami Tuhan tolong kami. Tuhan juga akan selalu beserta dengan kami. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini kami boleh melangkah maju bersama dengan Engkau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kami. Kami sebentar kita akan mengangkat tangan, kita arahkan terus hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan menerima kebaikan, keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah, Roh Kudus menyertai kita mulai pada hari ini, besok Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus.